Pada awalnya, Kahar Muzakkar menggabungkan diri dengan gerakan DITII Kartosuwirjo, Darul Islam di Jawa Barat yang ia dirikan pada tanggal 7 Agustus 1949. Selain Kahar Muzakkar, Darul Islam atau Negara Islam Indonesia ini juga mendapat dukungan dari tokoh-tokoh di berbagai daerah di Indonesia. Setidaknya di tahun 1950-an, gerakan ini telah memiliki pendukung di Aceh, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan juga Jawa Tengah, yang menyebut diri sebagai gerakan Kartosuwirjo. Perubahan bentuk organisasi dan juga ideologi menjadikan Kahar membentuk beberapa lembaga untuk menarik simpati rakyat. Ia mendirikan partai yang ia namai Partai Islam Revolusioner, Barisan Tani Revolusioner, dan juga organisasi untuk perempuan yang ia namai Gerakan Wanita Islam Revolusioner. Khusus untuk organisasi perempuan yang ia dirikan, diserahkan kepada istrinya, Korifan Stenus. Gerakan Kahar ini mendapat dukungan dari ulama. Selain Kahar Muzakkar, Negara Islam Indonesia mendapat dukungan dari tokoh-tokoh di berbagai daerah di Indonesia. Setidaknya di tahun 1950-an, gerakan ini telah memiliki pendukung di Aceh, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan juga Jawa Tengah, yang menyebut diri sebagai gerakan Kartosuwirjo. Meskipun menyebut diri mereka sebagai gerakan Kartosuwirjo, gerakan-gerakan di daerah ini lebih cenderung ke arah regional saja dan berdiri atas dasar kepentingan dari masing-masing tokoh penggeraknya. Gerakan Kahar Muzakkar ini sepertinya tidak menjalin komunikasi yang baik dengan gerakan DITII di Jawa Barat. Hal ini terlihat melalui kesalahan Kahar Muzakkar saat mengumumkan proklamasi gerakan DITII di Sulawesi Selatan. Kahar mengumumkan wilayahnya masuk dalam wilayah Negara Republik Islam Indonesia, yang harusnya hanya Negara Islam Indonesia. Setelah mendirikan berbagai organisasi untuk menarik simpati rakyat, gerakan Kahar Muzakkar juga membangun sekolah. Sekolah ini didirikan di dalam hutan dengan siswa-siswi yang berasal dari berbagai wilayah. Bahkan, gerakan wanita yang didirikan oleh istri Kahar Muzakkar ikut serta mendirikan sekolah keputrian. Sekolah ini dilaksanakan selama 6 bulan dan mengajarkan pelajaran serta keterampilan wanita, mulai dari menyulam dan juga menjahit. Sekolah ini diurus langsung oleh Kori selaku ketua Gerwais bersama istri Bahar Matoli, Siti Hamri. Di tahun 1957 terjadi pemberontakan Permesta dengan tokoh utama Muhammad Saleh Lahade dan J.F. Warrow. Pada awalnya, gerakan ini melakukan pemberontakan untuk mendapatkan otonomi lebih luas, bukannya ingin memisahkan diri dari Indonesia. Namun pada tahun 1958, Permesta mengumumkan pembentukan PRRI dengan menunjuk Saleh Lahade sebagai Menteri Penerangan dan J.F. Warrow sebagai Menteri Pembangunan dan Industri. Dalam perjalanannya,
Kahar Muzakkar bersama pemimpin DI-TII di Aceh dan PRRI Permestra di Sumatera dan Sulawesi Utara bergabung membentuk Republik Persatuan Indonesia atau RPI sebagai wadah pemersatu kekuatan para pemberontak di Indonesia. Sayangnya, tak lama setelah dibentuk, kekuatan RPI berangsur-angsur meredup. Dalam waktu 2 tahun, sejak pembentukannya di tahun 1960. Dua faktor utama yang mendasari berakhirnya RPI adalah konflik internal, ketidakcocokan karakter antara para pemimpin, perbedaan etnis, hubungan dekat pemimpin DI-TII Aceh dengan Perdana Menteri, Natsir, dan juga kekuatan militer yang dikerahkan pemerintahan pusat untuk menumpas gerakan Permesta. Pada akhirnya, gerakan pemberontakan Kahar Muzakkar sama halnya dengan gerakan pemberontakan lain di Indonesia kala itu semakin mendesak. Jumlah pasukan Kahar semakin berkurang seiring dengan makin banyaknya para pemimpin pasukannya yang memilih untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Keadaan ini menambah kepercayaan diri TNI untuk dapat menyelesaikan pemberontakan Kahar Muzakkar yang telah terjadi hampir 15 tahun lamanya. Dalam keadaan terdesak, Kahar mundur bersama pasukannya yang tersisa di daerah hutan di wilayah Sulawesi Tenggara. Pada pagi hari, tanggal 3 Februari 1965, bertepatan pada Hari Raya Idul Adha, berita mengenai tertembaknya Kahar Muzakkar yang menyebabkan dirinya meninggal dunia tersebar dari mulut ke mulut. Berita kematian Kahar Muzakkar kemudian menjadi berita panas yang menarik perhatian berbagai macam orang kala itu. Beritanya menjadi berita nasional yang dibicarakan bahkan hingga masyarakat di daerah-daerah terpencil. Kahar Muzakkar, pemberontak selama 15 tahun tertembak mati di hutan di wilayah Sulawesi Tenggara. Namun, makamnya hingga hari ini tidak juga diketahui. Implementasi Islam dalam gerakan Kahar Muzakkar seperti yang telah dijelaskan sebelumnya telah bergabung dengan DI-TII. Gerakan Kahar Muzakkar menjadikan Islam sebagai ideologi. Ide awal pemberontakan yang memperjuangkan hak mereka untuk mendapatkan posisi di militer digantikan dengan ide untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara. Corak keislaman dalam gerakan ini terlihat dari struktur organisasi di mana terdapat Dewan Fatwa yang terdiri dari beberapa orang yang diketuai oleh seorang ulama. Pada awalnya, posisi ketua Dewan Fatwa dipegang oleh Abdurrahman Ambo Dale. Kemudian, pendiri Pondok Pesantren Darul Dakwah Al-Irsyad DDI, yang kemudian nantinya digantikan oleh Kyai Haji Maksum. Selain mengawasi secara ketat mengenai ritual kepribadian yang dilakukan oleh para pengikut gerakannya, pemberlakuan Islam sebagai dasar negara terwujud dalam seperangkat aturan yang dirumuskan secara rinci, yang disebut sebagai Piagam Makalua. Piagam Makalua mengatur kehidupan anggota gerakan untuk hidup dengan sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Konsep yang dipakai yakni kepentingan kelompok harus didahulukan
dari kepentingan pribadi. Piagam ini mengatur dengan sangat detail mengenai kehidupan para anggota, mulai dari aturan batas memegang uang tunai, penggunaan gelar bangsawan, dan harta benda seperti emas dan berlian, bahkan hingga pelarangan mengkonsumsi rokok impor dan makanan seperti coklat dan susu. Selain itu, piagam ini juga mengatur mengenai batas mahar pernikahan, bahkan menganjurkan poligami. Para perempuan mendukung gerakan kahar, jelas menolak ide mengenai penganjuran adanya penganjuran poligami. Mereka membantah dan tidak setuju dengan keputusan adanya imbauan ini. Sayangnya, permintaan mereka tidak dikabulkan dan pasal mengenai penganjuran poligami tetap dimasukkan di dalam Piagam Makalua. Terdapat pasal yang menganjurkan para penanggung jawab para janda yang suaminya meninggal dunia untuk mencarikan jodoh bagi mereka. Bagi para penentang poligami, akan diadili di depan pengadilan. Perubahan ideologi dalam gerakan kahar dengan memberlakukan Islam sebagai ideologi memberi dampak yang besar, tidak hanya pada simpatisan gerakan, namun juga masyarakat di Sulawesi pada umumnya. Mereka yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat yang tidak memeluk agama Islam atau masih mempercayai kepercayaan lokal. Pada periode ini, dilaporkan adanya serangan gerombolan ke daerah mayoritas Kristen. Mereka memasuki wilayah ini, meminta mereka untuk memeluk agama Islam dan tidak membiarkan adanya ternak babi di wilayah penduduk. Mereka yang masih melaksanakan tradisi lokal juga diminta untuk kembali memeluk agama Islam yang murni. Setidaknya ada 2 kelompok yang terkena dampak dari seruan ini, yakni komunitas bisu di daerah Pangkep, kemudian Amatoa, Kajang. Pada tanggal 24 Oktober 1954, dilaporkan adanya perlawanan dari masyarakat Kajang. Terdapat pasukan gerombolan yang datang ke kampung mereka. Masyarakat Kajang yang dikenal sebagai Pak Lipaleleng merasa sangat marah setelah pihak gerombolan melarang pemakaian pakaian hitam dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mereka dilarang untuk melaksanakan tradisi yang telah mereka laksanakan turun-temurun. Pihak gerombolan mengumumkan bahwa sarung hitam yang dipakai oleh masyarakat Kajang haram untuk dipakai bersembahyang. Perlawanan dari rakyat ini membuat gerombolan memilih untuk mundur ke wilayah Patongko, daerah yang berada di perbatasan kewedaan Sinjai dan Bulukumba. Kembali terjadi pertempuran antara rakyat Kajang melawan gerombolan bersenjata pada tanggal 7 sampai 17 Februari 1955. Komunitas bisu mengalami tekanan yang lebih berat karena mereka dianggap melanggar kodrat dari Tuhan yang menjadikan mereka sebagai laki-laki namun bertingkah seperti perempuan. Pada periode ini dilaporkan bahwa ajaran atau simbol-simbol kebesaran kerajaan, peralatan ritual milik para bisu dihancurkan. Mereka diminta untuk menjadi normal kembali
dengan memakai pakaian laki-laki dan mencukur rambut. Bagi mereka yang melanggar, akan dibunuh.